Jadi guyon itu ada dua, guyon yang memang sudah selesai seriusnya. Saya pernah diceritain Mbah Mun, kata Mbah Mun, kiai maca kitab guyon dikritik. Maca kitab kok guyon, terus kata Mbah Mun membela diri. Mergo macane wis iso, mulane iso guyon. Nak ra iso wis runtusen sik. Anda baca kitab ndak bisa, itu bisa guyon apa ndak? Ndak bisa, roh kitab wis meriang. Jadi orang guyon itu bukti alim. Tapi ada juga guyon yang menghindari ngomong serius kayak moderator gitu. Jadi ini masalah ya. Terus kecewa saya kedua, saya itu ngira Santri Proso itu katanya terkenal khusuk-khusuk, adabnya bagus. Ternyata ada percontohan yang nggak bagus. Di depan para gus-gusnya guyon. Jadi ini kekecewaan saya yang kedua. Nanti saya lebih kecewa lagi, ternyata yang khataman Fathul Wahab itu tidak paham Fathul Wahab. Itu lebih kecewa, tak bawa sampai mati itu nanti. Itu kecewa itu tak. Nah begini sebagaimana makalah yang saya bikin, karena tadi moderator sudah guyon, saya berusaha ngendikan serius. Karena memang fikih itu harus dikaji secara serius, meskipun dengan pikiran yang ceria, yang riang. Saya itu di Jogja itu lama sekali dan tetap sebagai rujukan karena saya spesialis sering ngendikan fikih. Saya dulu musyawarah ya seperti urutan di Pelosok, mulai takrib, mu'in, tapi di sana langsung mahalli karena Fathul Wahab gak diajarkan di sawir, di musyawarah. Tapi saya pernah ngaji Mbah Mun Fathul Wahab dan beliau sering berpesan, nak kanggo masyarakat ojo wahab repot, nganggo mahalli saja. Mahalli itu kan Rohibin itu yang mensarai minhajud thalibin. Ini bukti bahwa saya ini alim betul, bukan guyon dari tidak alim betul. Jadi ini bedanya saya dengan moderator. Nanti kalau nggak percaya diuji di sini di depan. Saya ngaku alim itu bukan karena sombong, tapi keharusan. Karena begini ya, kalau kamu punya istri mau melahirkan, itu mesti nyari tulisan bidan. Barokahnya tulisan itu kamu tahu siapa bidan. Kalau kamu gigi sakit pasti cari tulisan dokter gigi. Sekarang kriminal kita adalah yang tahu Wahab tidak menulis ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qorib. Sehingga masyarakat itu susah nyari konsultan ahli fikih. Karena santri Pelosok tidak menulis di rumahnya ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qorib. Lo itu penting supaya orang tahu. Setidaknya kenapa nyuwun sewu banyak, kalau saya boleh agak merovokasi, dan itu bagus, provokasi itu bagus kadang, tapi untuk kebaikan. Kenapa orang-orang lain itu menjadi rujukan? Karena mereka memaklumatkan diri, dengar gelar RC, MA, terus ahli fikih. Tapi kita yang ngaji Wahab, khatam, musyawarah khatam, nggak nulis di rumahnya ahli Fathul Wahab. Setidaknya Anda nulis konsultan kalau ingin mondok ke Pelosok. Sehingga orang daerah kamu kalau mau mondok ke Pelosok konsultasi ke kamu. Tapi kita terlalu adab. Padahal awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. At-tahaddi memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau kamu boyong harus memaklumatkan diri. Saya tidak bakul bako, saya ahli Fathul Wahab. Lah ini khataman Fathul Wahab cerita bako. Wa itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus gimana mau ya, Anda harus tersiksa dengan keterwakilan oleh ini. Saya ini baca kitab banyak sekali, termasuk kitab Ithaf. Ketika beliau mensarai Ihya itu cerita kitab yang saya baca fil fikhi itu dihitung mulai mazhab Syafi'i sampai Hanafi semuanya. Saya baca kitab tasawuf ini, jadi memaklumatkan diri. Awal dari nubuah itu memaklumatkan diri. Sehingga orang gampang nyari. Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi karena tulisan. Kenapa orang kesulitan nyari ahli Fathul Qorib? Kalau kamu ahli konflik tulis saja, konsultan spesial cerai karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. Kalau ahli jomblo tulis saja, ahli perjodohan. Supaya orang tahu keahlian kamu di mana. Saya di Jogja memaklumatkan diri, saya bisa baca Wahab, saya bisa baca Bukhari, saya bisa. Bukan dalam konteks sombong, karena kebutuhan umat yang ingin tatap bu'u asari Rasulullah, mencari-cari asari Rasulullah itu terpenuhi.
Itu dengan ngaji orang yang ahli. Tunjukkan kalau baca kamu benar dan sebagai solusi umat. Umat ini punya problem banyak dan kamu mengajar dengan manhaj yang jadi solusi, yang jadi solutif, yang bisa jadi jalan keluar. Tapi kita enggak. Santri itu banyak keluar dari pondok, tapi karena miskin, sudah dari mbahnya bapaknya memang sudah miskin ya. Terus atas nama humul, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, memang sebetulnya ada alim juga kadang itu. Akhirnya terus orang sampai nggak tahu kalau itu alumni pondok. Tapi ketika ada orang konsultasi sama pihak lain, mereka tersinggung karena kok nggak ke dia? Mau ke dia gimana? Udah ada tulisannya, udah ada potongannya. Malah tadi cerita mbakku segala itu kan apa ya? Nah, saya ingin kembali lagi. Saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini. Meskipun hadis itu misalnya dhaif, banyak aditnya, banyak penguatnya. Idza zuharatil bid'ah wal fitan. Sebagian ada tambahan wasubba ashabi. Fal yuzhiril alim ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealimannya. Wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya dia kena laknat. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefatul wahabannya, maka malah melihatkan kembakuannya. Itu jatahnya fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya setuju ya? Itu pasti kena laknat. Coba betapa tersiksanya Syekh Zakaria Al-An tadi itu mulai ngomong tuh nggak pernah menyebut Syekh Zakaria Al-Ansori. Kayak apa tersiksa? Kitabku dikaji nyebut jenengku era gelem. Padahal Syekh Zakaria Al-Ansori syarat menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah, istilahnya dalam bahasa Arab terbaru itu tarjamah itu Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu saya pilih yang dari kitab Manhajus Sawi karanya Habib Zain bin Smith. Itu dari sekian manaqib yang saya baca di Sulaiman Al-Jamal di mana-mana paling menarik itu syaratnya jadi orang alim itu dua, punya guru alim, punya murid alim. Karena Anda akan tersiksa, sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim, mau ngorek ya meriang muridnya alim. Itu yang dialami Syekh Zakaria Al-Ansori, sehingga beliau ngendikan duqiqtu baina hajaroini. Saya ini ditempa dua batu, cara Jawa digebek dua batu. Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau mulang ya meriang mergo di murid alim alamah jenis Ibnu Hajar Al-Haytami. Dadi aku sampai ngaji ya persiapan, sampai mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi Syekh Zakaria Al-Ansori, mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun, aku mau gak di anak Gus Najib itu Gus Najib, saya juga izin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai itu udah anak alim di murid alim. Izin gak jadi kiai rasa sukses juga tak perlu. Makanya saya ketika kecelok alim itu senangnya bukan main beliau, karena terpenuhi status tadi. Nah ini kalau khataman Fathul Wahab terus bakas bako ini, ini roh Kiai Jazuli tersiksa ini gimana? Ini gimana ini sini? Kalau ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik, setidaknya ngomongnya lah. Kalau tidak ilmunya ya ngomongnya. Terus Anda terwakili oleh orang yang nggak jelas. Nggak, saya gojlok ini tidak dosa, karena kalau betul saya ini dosa karena ngerasani orang, berarti jadi kafarah dosanya dia. Soal saya kan amalnya sudah banyak, aman lah. Aman, jadi nanti. Jadi kalau jatah hasanah saya harus diminta dia, tak kasih aja. Gampang. Masih surplus banyak. Ya masih surplus, masih banyak. Kan orang itu kalau baca Quran satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Saya ini hafal Quran, sudah agak terhitung itu sudah. Itu untuk kamu tak saati satu huruf cukup nanti kalau nanti nuntut di akhirat itu tak kasih satu huruf itu cukup. Jadi, ya nggak apa-apa, nanti silahkan nuntut nanti di apa akhirat. Tapi kamu lebih saya tuntut. Kamu itu siapa kok nyuruh saya di sini gitu. Jadi, dosanya lebih besar lagi itu. Saya teruskan ya, saya cerita yang serius. Syarat jadi orang alim itu punya guru alim, punya murid alim. Karena sebagian dari ilmu itu bukan ditempa guru tapi ditempa murid. Imam Fathul Bari, Shahibu Fathul Bari yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya. Jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir dari awal sudah ngendikan innaka inni ala ilmin, atau innaka dulu ya gak apa-apa, dibalik-balik gak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat fil makna. Innaka ala ilmin allamaka wah malam a'lamhu wa inni ala ilmin allamanillah malam ta'lamhu. Kira-kira terjemahan bebasnya, kamu punya ilmu yang diajari Allah saya tidak tahu, saya punya ilmu yang diajari Allah kamu tidak tahu, maka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa ngotot, tidak, saya harus belajar sama anda. Oke, silahkan belajar tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu jangan tanya, fala tas'alni, kamu nggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik nanti jangan tanya, itu dosa. Ya dengarkan saja. Nah, tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa. Meskipun mibabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul langit protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaatan pada guru, kitab fikih enggak. Ini bukti adallud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa? Sur'atu ghairatihi fillah atau sur'atu ghairatihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca ghirah. Ini karena ngadepi santri Fathul Wahab. Saya terpaksa baca 2 kali. Siji ben ketok alime, nomor loro nak kowe ra iso tak warai, nak maca. Karena dalam kiro asap ya mesti gitu, kalau nggak doikin jadikin. Karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqot, maka nggak perlu kena harokat munasabah. Jadi saro yasiru sairon, tidak perlu siron. Faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena masdar aslul mustaqot. Jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munasabah. Tapi orang Arab tetap bilang dikul maisha. Apa? Tetap bilang dikul maisha. Tapi qiraah kita fala takufi doiqin, bukan pakai apa? Dikin. Ya, makanya kemungkinannya 2. Saya baca 2 kali ben ketok alime. Karena saya ini menghormati sampean. Mosok ngundang wong ra alim kan sini-sini wong. Nomor 2 anak kowe ra iso tak warai kalau bacanya itu 2. Jadi andai kan saya ngajar di Pondok Pelosok, saya baca mesti 2 kali. Wayah sibu zaidun kada, wayah sabu zaidun kada. Karena dalam qiraat sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraat kita baca yahsabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca ayah. Nah, pikirannya Fathul Wahab kalau sampean khatam betul itu untuk takrir tapi fi udwin wahid, yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini, yang bisa mensucikan asal masih fi udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap di kasrotil istimal, artinya ya sudah bisa takrirut tathir. Tapi yang bilang tathir digugat lagi, digugatnya gini, tohur itu mubalaghah dari tohir, bukan dari mutohir. Ini kalau sampean fasul masail, sampean nggak pernah tahu fasul masail sedetail ini, nanti diulang lagi khatamannya. Tohur itu bukan mubalaghah dari tohir, tapi dari mutahhir. Padahal bahasan kita tentang tathir bukan tentang tuhur. Sampean mikir toh? Enggak usah dijawab apa diterangkan? Apa ngaji lagi aja, enggak usah bohong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa lama nalit tohiriyah ilah dengan fungsi tohuriyah, tidak ada gunanya disetatuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan, karena ini air masih murni ma'un mutor, kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan. Tentu ma'an tohuro di konteks itu adalah tohir mutohir, karena contohnya air mutlak bukan kopi.
Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir, tapi maknanya mutahhir, itu perdebatan. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas, terutama di era Ibnu Hajar Al-Haytami, karena beliau ahli fikir. Beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu, beliau tetap manusia. Kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok mazhab Syafi'i, termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini, sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah nggak apa-apa, saya butuh jawaban, nggak butuh benar, karena sudah tahu mesti agak salah itu, nggak apa-apa. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan, apa boleh Jumatan, apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur? Masyarakat nggak mau biasanya. Tidak, harus Jumatan, boleh tidak Jumatan, apa harus duhur? Apa nggak perlu ada hukumnya, ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatul Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato, itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madharat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40, itu ghadiban sadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, kata beliau. Enggak ada dalam adat Jumatan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ana waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan enggak, sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya ini? Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang mbok 1000 enggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada 2 wali, yang satu rokok, dikritik sama yang enggak rokok. Mosok pangeran dikebuli katanya karena tapi wali rokok ini ahli tauhid. Allah laisa bimakanin katanya. Saya tidak tahu ini tadi ya kacau. Wali itu kalau sudah debat itu bener mana? Yang satu goslo, wali kok rokokan, pangeran kok dikebuli. Yang satu bilang apa? Allah laisa bimakanin. Itu saya teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikih, qawaidul fikih dan usul fikih, dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo ternyata kadati samsu antaghruba, matahari hampir tenggelam. Fariqun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musyaroah fil waktu supaya tidak qadha. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo meskipun ba'da antaghruba samsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'annif wahidan, tak baca 2 kali karena ini nanti bisa jadi debat kusir. Sama bacanya ya'nif apa yu'annif nggak tahu, pokoknya saya baca 2 kali. Kalau baca sampai 3 kali yang 3 salah karena memang pilihannya hanya 2. Kalau ada pilihannya 3 tak baca sampai 3 kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi yang namanya asar itu ya qabla antaghrubas samsu. Yang satu cara berpikir Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang, saya ulang lagi, kaidah umum tentang asar itu qabla ghurubis samsi dilawan nas harus di Bani Quraidah, menang mana? Nas sama kaidah umum. Kira-kira kalau kamu ngaji usul fikih, menang nas. Tapi pertanyaannya, nas itu butuh mahal. Tentu boleh seperti itu. Asumsinya Nabi adalah jangan-jangan sampai sana memang belum hurufus samsi. Maka makna yang mesti benar adalah aisariu fil masyi. Kamu harus tergesa-gesa jalannya sehingga potensi menangi asar di Bani Quraidah. Jadi unik. Terus itu difahami pentingnya musyaroah fil iktida. Jadi kalau anut Kanjeng Nabi harus musyaroah. Nah, musyaroah ini pula yang menjadi basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang tidak paham aja nggak bakat wali. Sebenarnya fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, sama ndak usah itu.
Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Hab semuanya ngendikan wa yusannu nasyatun di sholatin. Jadi wa yusannu lan den sunatno apa nasyatun gumregah, semangat di sholatin krana ngadiri salat. Fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, sama sih ingat takbirnya. Zamma itu ngritik sapa wa ta modho sapa tarikihi, pakai jamak mudzakkar salim, tarikihi ing wong sing ninggal nasyat. Terus beliau mendalil qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik itu kalau sholat itu malas-malasan. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu ana melayune, entah berapa kadarnya harus ada melayune. Guling-gilingan musaroah. Karena di semua teks kebaikan adalah fafirru ilallah. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musaroahnya. Nah, lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musaroah. Enggak perlu berdebat tentang boleh enggak sholat qobla usul ning ridha atau tidak. Tapi harus, karena begini, yang mesti salah begini, ternyata kayak melakukan santai-santai ngopi sik, rokok sik, jagungan sih. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu kemudian matahari terbenam? Karena ini yang pasti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana karena salahnya sendiri, ngopi sik santai. Lah itu namanya fikih. Jadi fikih itu dari analisis yang normal. Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif, dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdis. Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat dihormatil waktu, beliau nerangkannya enak sekali. Kalau santri sarang, Lirboyo atau Peloso atau santri mana saja, biasanya kalau pergi ke terminal, yang dulu terminal itu kan nggak layak, apalagi ya dulu nggak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah celana. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih terawih lah, milih terawih kan duhur asar. Saya tidak tahu kalau Gusnya, tapi kira-kira ya agak-agak sama kira-kira gitu. Alasannya santri yo nakal, meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya. Kan sholat dihormati wajib iadah, ngapain daripada wajib iadah mendingan tidak usah sholat. Jadi ilmu itu tuh bermata dua. Rata-rata yang sudah tahu wajib iadah milih sholat apa milih ndak? Ndak, potongan-potongan rai gini tuh. Ndak, kira-kira aja. Milih ndak kan karena tahu wajib iadah. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali dan sampean belajar kitab Qawaidul Ahkam, itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat, tapi tidak usah dimafhum apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mafhum yang salah itu, yang berbasis suudzon. Jadi mafhum seperti itu salah, ya masalah itu. Suudzon itu masalah. Kata Syekh Izzuddin bin Abdis Salam memberi penjelasan, kenapa harus sholat dihormatil waktu? Karena khotorun najasah, bahayanya najis atau ritsun najasah, kotorannya najis. Itu layafi, kalau dibaca rizul layafi dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuh ya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja. Ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud, sehingga diabaikan syarat sholat itu harus toharatul badan, wa tasawufi dan wal makan. Kok kira pantas ono waktu sholat kemudian la tasjudu fil waktu sajdah. Jadi akhir gampangannya wes tetap keren, meskipun kowe salat nganggo najis ora sempurna tetap keren. Piye-piye cara didelok malaikat kok dhuwur wis keceluk sujud, keceluk mushola. Daripada kowe misale asar gak salat alasan celanaku najis, maghrib ora salat. Terus jare malaikat berkhataman Wahab kok kelakuane ngono kan gitu ya. Karena malaikat tuh ndeloke kok dhuwur. Bablas asar, bablas maghrib, bablas isya, meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok, tapi ini kan melewati waktu yang harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ula, biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentakhir. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang Sultanul Ulama dengan sing RT itu ya beda. Dan sampean harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pinter. Nanti kalau gak pinter-pinter nanti soal saya.
Tetap gak pinter karena itu jatah. Makanya tidak usah sowan ya, nanti gak ngefek juga gitu. Itu Syekh Izzuddin bin Abdis Salam. Terus kemudian beliau mengebabkan itu detail sekali, yaitu di Sajaratul Ma'arif dibabkan di bab faslon la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu beliau bikin satu strategi fikih itu yang luar biasa. Misalnya begini, jihad atau perjuangan membela Islam itu harus kamu menyertakan orang-orang fajir, orang-orang fasik. Kenapa? Likuwatil Islam. Karena kesalahan orang fajir itu tidak seimbang dengan pentingnya syaukatul Islam atau syaukatul Muslim. Terus saya itu dulu ya iskal itu ya agak protes, tapi ini ulama wali. Sampai saya sholat berkali-kali, ya Allah, saya beri kefahaman tag ini. Kalau terpaksa beda, nanti saya mohon ketemu beliau, saya mau protes. Sama nggak usah tahu caranya ketemu wali-wali yang sudah meninggal. Nanti kalau sudah jadi wali tahu sendiri. Jadi tidak usah tanya. Akhirnya saya sholat dan akhirnya faham tanpa ketemu. Karena saya bayangkan ketemu ya lebih sulit. Mendingan minta faham timbang minta ketemu. Logikanya begini. Misalnya Nyon Sewu kita fi Daril Harbi. Bayangkan kita di Daril Harbi atau zaman Indonesia dijajah Belanda. Saya ulang lagi ya, dalam konteks jangan sekarang. Contohnya sekarang nggak perlu perang, zaman dijajah Belanda. Kita misalnya milih pasukan Hizbullah dan Sabilillah selektif, yang sholatnya benar, yang puasanya benar, yang toharohnya benar. Kira-kira dapat pasukan berapa coba? Enggak, jawab saja. Kan hanya dapat pasukan sedikit. Sementara misalnya Belanda bisa pasukan banyak karena tanpa seleksi. Di sini nih hebatnya Rasulullah SAW. Kata beliau, wal jihadu madin mundu ba'athan ya Allah. Ila yaumil kiamah sampai ila ayyuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Sebagian riwayat langsung wal jihadu tetap wajib bun alaikum ma'akul libarin wa fajirin. Nah, penjelasan Nabi kenapa kita harus berjuang mengawal Islam meskipun harus ma'akul libarin wa fajirin. Ya kalau di isim fa'ilnya umumnya guru-guru kita baca barin, tapi untuk masdarnya untuk kebaikan bacanya apa? Birun. Nanti kamu protes, oh Barun itu daratan Gus, kalau Birun itu kebaikan. Aku itu macaku kamus luwes suwi, bocah kok sembrono. Saya ini karena meneliti kiro asap, jadi insya Allah kalau masalah lughot itu saya sudah bukan sawir lagi Fathul Wahab, sudah di atasnya itu. Sampai sama tidak usah tersinggung, biasa aja maksudnya. Karena ini kompetisi, kalau sama nggak cocok ya harus bersaing, jangan geremeng tok. Gus Bak sombong, tidak usah bilang gitu, saingi saja. Makanya saya terkenal alim itu seneng, karena senengnya itu tadi, yang ngidolakan saya ingin ikut, yang hasut kompetisi, jadi seru. Jangan yang hasutnya antet, wah itu gak fair itu. Itu gak fair, wah itu pasti ngadepi langit itu. Nanti urusannya sama Allah itu. Gak sama saya, langsung sama. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus dianalogi dengan fikih, dilogika dengan fikih, dikiaskan dengan fikih. Sekarang misalnya ada orang sok ikhtiyat, wah perang kok ambek wong fasik gak enak gini-gini, wong fasik perilakunya gini-gini. Pertanyaannya adalah, kalau kita nyeleksi hanya orang soleh, kita dapat pasukan berapa? Misalnya zaman kita melawan Belanda. Sama sekarang kita ngawal pembangunan masjid, kadang yang nyumbang gak sholat, kadang yang nyumbang yang sewu hasil korupsi, kadang yang nyumbang orang-orang yang cara muamalah babal kedua. Itu coba kalau kamu tolak, potensinya gini, ini sekaligus PR. Saya berkali-kali nyontohkan ini, sampean boleh tidak setuju, tapi nanti menghadapi saya di akhirat, tidak di dunia, di akhirat. Nanti kita sowan Allah bareng-bareng bener siapa? Loh tidak, saya tidak main-main, karena ulama dulu, sampean lihat di Mu'in di Fathul Wahab, kalau sudah ngendikan ulama, wahada madhabun al-qawwahabi, ini madhab yang saya siap ketemu Allah. Jadi ukuran madhab benar itu bukan diputuskan di sawit Fathul Wahab, tapi madhabun sing al-qawwahabi, madhab yang saya ketemu Allah dengan madhab itu. Misalnya gini, ada orang fasik lewat di depan saya, punya uang 1 juta. Delalah pas itu qadhafa fi qalbihi hubbal ulama. Pas itu delalah beliau senang ulama terus bilang gini, Gus Pak, uang ini tak kasihkan kamu 1 juta. Dia fasik, misalnya terkenal syaribul khomri. Saya ini menurut pertanyaan saya, ini jawab saja. Kamu salah nggak apa-apa. Wajib menerima apa haram menerima apa bebas mubah. Ayo milih di polling. Nggak usah sungkan Gus Kausar. Ini beliau posisi senior, milih nerima apa nolak, wajib apa sunat, sunat apa wajib. Nah logika harus terbangun begini,
Kalau kamu terima, maka akan dicibir. Malam nih Fatul Wahab dikasih duit saya kok gelem, bolak-balik nak duit gelem aja. Itu juga masalah kan? Kiai latihan jatuh kan? Artinya posisinya tidak mantep-mantep amat. Udah kadung keramat itu. Saman jangan niru saya, aman udah itu. Bayangkan sampean yang latihan nyai itu kan. Tapi pertanyaannya kalau sampean tolak, terus ista'ana bihadhihi darahim lil maksiyah. Tak kena kiai ra gelem, tak kena demenanku. Dan hari itu andaikan dia tidak punya uang 1 juta, dia tidak bisa kedemenannya. Gara-gara sampean tolak, dia punya alat untuk maksiat lagi. Kalau seperti ini jadi haram apa wajib? Loh, berarti sampean harus gak jawab anut aku. Artinya sampean jawab kan terprovokasi saya kan? Terprovokasi narasi. Terprovokasi narasi. Itu kriminal untuk calon ulama gitu itu nggak boleh. Nah, logika ghanimah kira-kira seperti itu. Ghanimah itu normalnya haram. Normalnya haram karena ghanimah itu min amwalil kufar. Dan notabene amwalul kufar adalah bukan sekedar mukhtalithah, aksaruha mungkin minal haram. Tapi kenapa ghanimah dihalalkan di hadil ummah? Makanya Nabi ketika ngendikan uqtitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, termasuk beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, termasuk saya 5 hal yang Nabi sebelumnya enggak dikasih, saya dikasih. Di antara beliau nyebut wa ukhillat li al-ghanaim, ghanimah itu halal untuk umatku. Itu kan kenapa Nabi menyebut itu? Karena normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar. Tapi kenapa dihalalkan? Saya pernah ditanya seorang dosen, kenapa itu halal Gus? Saya itu kok nggak nyaman. Karena ini jenis orang ikhtiyat. Terus saya bilang gini, andai kan kamu digarong sama garong, kemudian garong itu bawa senpi, bawa pedang. Karena kamu merasa itu tidak milik kamu, monggo gadani jenengan betul malih. Wah ya tidak bisa Gus, nanti dipakai garong lagi. Sama amwalul kufar. Andaikan lau a'tainahum, andaikan kita kasihkan lagi ke mereka, maka akan dipakai isti'anah, dipakai pertolongan atau alat untuk kekuatan kekafiran mereka. Di sini sirrinya kenapa ghanimah menjadi halal. Tapi kenapa Nabi sebelumnya kok dikatakan haram? Karena logikanya memang haram. Itu hebatnya Allah SWT sama para kekasihnya. Ada kekasihnya yang dipilihkan haram, yaitu Nabiun qabla Rasulullah SAW. Karena normalnya memang haram. Ada Nabi yang fikihnya lebih dinaikkan lagi, yaitu dihalalkan supaya harta ini tidak dipakai i'anah alal maksi. Sampean milih fikih mana coba? Nah, saya berharap pintere Khatam Fatul Wahab itu paling enggak sampai seperti ini. Bariku nantang saya enggak apa-apa. Tapi nanti ketemu di akhirat. Nah itu fikih. Jadi fikih itu. Nah, tapi kan iso wae Gus nampani khadzun nafsi lah, itu mulai masalah kan. Makanya yang seperti itu jangan untuk khadzun nafsi. Karena kita butuhnya itu nyita supaya ini enggak dipakai kekuatan maksiat. Jebule mbek kon malah go ngopi rokokan. Nah, ini orang kan terus curiga jebule nek ambek dhuwit ya do gelem. Buktikan kalau Anda tidak pakai. Kamu terima sebagai penyitaan, tapi Anda tidak pakai. Wah itu hebat. Tapi kalau kamu terima wajib, kemudian kamu pakai poya-poya, wah itu ya fikihnya benar, kelakuannya benar. Nah saya berharap Anda memahami fikih itu sampai seperti saya ini. Syukur-syukur lebih. Meskipun ya agak-agak mukhalaf tapi bisa diperjuangkan itu. Enggak apa-apa. Kamu doa di saat istijabah, ya Allah saya ingin mengalahkan Gus Baksa, ridho dengan doa itu. Tapi tak jamin enggak mustajab. Karena sudah berbasis ghil, kebencian. Doa yang berbasis hasud pasti tidak mustajab. Ya, sulit. Jadi makanya saya relax kalau ada kompetitor karena tadi pasti. Jadi fikih itu gampang. Sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya. Ada yang bagus, kandhani nak adzan juga banter-banter, ngerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nek teko. Bar. Sing sitok yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok
Mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo. Tanpa adzan rame-rame maksudnya wis. Salat ki milih ndi? Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biyen. Tapi ranggosan sistem wong zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing rameni lah, intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya, Rasulullah ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana. Betul-betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Kok jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kok nak duel jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak ayat gitu, ketika banyak masalah, itu sahabat dongo banter-banter. Nabi itu kok, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu nggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Mau terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab adzan apa jawab suara muadzin? Loh, siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine Kang radio disetel adzan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman adzan. Nah, ora tau mikir to sampean. Ya ono kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten adzan teng masjid napa-napa sing radiusnya akan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja macam. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, aman saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Ulama mikir nganti kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan mau njuk pangestune kula pengen buka toko. Waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumene mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nek ora laris nyalahno jare dongane ra mati. Nek laris jare perkara dekne telaten buka. Aduh seloro kabeh dadi ulama. Mane kula jak istisqa ora pati gelem. Oh niku misale udan jare musim kok. Nek udan jare kiyaine ra mandi bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai-kiai teng daerah kula wis pinter kerja istisqa kok orang musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki wis musim to urung? Dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dile-dile niku dadi kula. Dadi ana kiai sing ahli falak iku
Ampun sakniki niki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang sedake. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami templek, mbok dikritik tok atok diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho nek nabi beda Kang, nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat, njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semua ini sapa? Lah malaikat itu karena Nabi ngutus udan ya udan terus sampai seminggu ora ana instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Makanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa. Cukup sambil khutbah beliau donga. Tapi Nabi mandi kan rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah, kita kan akeh-akeh ra mandi ya. Satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo enteni sabar sing ngono jujur ae. Allah kagungan adat ana musim Shawaf, Rabi, Kharif. Musim piro sekawan ki nek falak ya. Iya, sekawan ki. Kharif kula ora arape Kharif, Rabi, Sita, Shawaf. Robi kok cara kene kok. Ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa ya ora mareng ya, mareng. Robi labo. Sita musim hujan, Soef musim ketiga. Difahami terus dadi kiai wangel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya dengarkan. Terus niki kula terangaken gitu terus sing jadi perdebatane ulama usul fikih nggih, sing dadi perdebatane ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris sih. Mboten gadah waris dengan arti enggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu nggih enggak akan tersamakan atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Misalnya khutbah Jum'ah itu dengarkan khutbah Jum'ah itu nak nganti ana sing bubar. Niku dikritik tenan mbek pangeran. Dadi Nabi pas khutbah mbok tinggal mire utawa senajan to ana uzur, nek ana uzur iki kudu pamit. Ya kula critani guys, pokoke Nabi pas khutbah terus wonten tiyang misale kudu teng toilet napa teng WC. Niku riyen carane maju sampai Nabi mirsani. Nak engko terus ngekeki kode, mboten ngomong mesti ngekeki kode. Nak Nabi ku pirsa nggih ento, mumpun terus mara jeding napa mara WC. Pokoke maju iku nunjukno nak ndekne pamit nggih. Maju iku nunjukno nak ndekne napa pamit, tapi ora usah matur. Kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain Nabi misalnya ulama misalnya ya, itu seperti Nabi. Nah, itu ulama berdebat ndak akan seperti Nabi. Sebab niku meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan mbek dadi imam niku afdol di. Muadzin mbek imam. Nah cara keyakinane jenengan niku muadzin mbek imam niku afdol di. Apik endi? Apik muadzin kan? Dados imam iku sono kerene ono gaya. Pemene imam Jumat gendani wong akeh tekane terlambat miyak wong kan gaya. Lah lucune cara fikih niku sunat. Mulane kula hukum fikih sing anti ra cocok kanthi mati ngene. Dadi nek cara fikih niku imam kesunatan teko nguri terus tekane nguri miyak napa wong. Dadi macem ngono. Iku ono hukum ngono iku. Nggih hukum resmine fikih niku imam kesunatan teko nguri apa ngarep? Imam lho. Nguri.
Jare alasane nak teko ning awal suwe-suwe wibawane ilang. Anjen terakhir ra wibawa. Wong nak wibawa cek teko ngarep cek guri ya pancra. Iku nak cara fikih, iku imam iku kesunatan teko guri terus miyak wong aja ketok suwi-suwi terus ngamuk, maksudnya khutbah terus ngamuk niku macam ngono maksudnya. Iku lho ra cocok. Nah itu dalam pendapat sebagian fuqaha itu mengkritik afdol imam. Alasannya Rasulullah itu enggak pernah adzan tapi imam. Jadi kamane muadzin mau niru Bilal, nah imam niru Kanjeng Nabi. Jari-jari sebagian fuqaha. Untungnya pendapat itu dianggap lemah. Dianggap ulama yang kurang terpelajar, yang tetap afdol adzan. Alasannya Nabi ora kena ditiru. Jamaah irungokno tenan nggih. Jamaah iku muk fardhu kifayah utawa sunat muakkadah. Pokoke ulama iku antarané jamaah iku sunat muakkadah utawa fardhu napa? Iku nak nganti sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardhu ain. Mane wong top ku dipenging adzan. Engko sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mane Nabi dipenging adzan mbek pangeran. Perkara Nabi sing adzan jamaah fardhu ain. Mosok diundang Nabi ditinggal turu. Nah, tapi nek sing ngundang Bilal lah turun lah wong Bilal wae. Dadi ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ora usah GR, kowe ora nabi. Dadi nek nyentuk santri ra teko trimo aku wae. Dadi sing ngono iku dadi wong iku kudu sadar. Senengane kok madakno awake mbek nabi. Kulo nu ora seneng, dalam hal ini jan kulo ora seneng wong madakno nabi. Perkarane kadang kurang ajar tenan. Kulo sering roh keluane kiai, wong gak ngregani kiai. Tak undang ora teko. Tapi biasa Gus, jenenge kiai musuhe akeh. Dhisik Nabi dimusuhi akeh kaya Abu Jahal. Sawangane dekne Kanjeng Nabi sing musuhi dekne Abu Jahal. Lha kan iya. Jangan-jangan dekne sing salah. Dekne sing Abu Jahal sing musuhi sing Kanjeng Nabi ya itu kan. Dadi wong iku madakno Nabi ya kira-kira. Kadang wong kan sering kan misalnya kita ngalami sesuatu dengan tonggo biasa kiai digedingi wong kaya zaman Kanjeng Nabi. Ya Nabi digedingi Abu Jahal Abu Lahab. Ya Nabi ku mesti bener sing gedeng mesti salah. Masalah kowe kadang digedingi ya mergo medhit tenan. Kowe dadi kiai ya medhit tenan, otoriter tenan, kakean tingkah tenan. Umat ora kok berleren, Ahad jak ngaji, Senin jak ngaji. Kowe nganggur ngaji terus ra apa-apa lah wong-wong. Lane kula nu bolak-balik fatwa, kesunatane kiai ngaji arang-arang. Dekne ngaji semangat perkarane kiai, lah umat. Saiki nak diwalik dekne tukang ngrungokno apa gelem ngaji. Paham? Misale ruhin kiai, Senin jam 09.00 ngaji, jam Selasa awan ngaji, Rebo ngaji. Terus wong do ngelemah ki ruhin sregep ngaji. Cen dekne nganggur pegawai bank yo ora, PNS yo ora. Dagang ning pasar. Ora bareng ngaji jam 09.00 sing teko sithik. Ngomong, jak apik ora gelem. Sing bener iso wae cara Allah diwalik. Kiai jeng ngajak wong nganggur. Wae wong ngaji dijak, wae wong kerja dijak ngaji. Lan nek ulama tenan mesti rapati seneng ngaji awan-awan. Perkarane wae jam napa? Kerja. Nek ulama tenan. Ya paling sakulan bisa. Dadi kowe ora mesti bener. Ya bener kowe suasanane ngaji tapi ora mesti bener. Kulo gak ada dalil, bukti kalau teori saya benar, saya pastikan benar. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi nanti ini kulo contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal, ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi sholat asar. Niku mulai. Fa'amma masjidah qaumih, jadi sholat i'adah itu sholat tertua di dunia Islam. Salat dibaleni kados kula riyen nate salat iada itu hampir 4 tahun. Dados angger bar salat ngimami riyen kula zaman teng pondok niku riyen kadang-kadang ngimami teng kos kula terus makmum Mbah Mun. Sakniki lha kula sering iada badhe salat mek kangkang ngimami bojo kula kadang ngimami anak kula. Dados surung ana nggih Mu'ad bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang terus fa'amma masjidah qaumih terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam, berarti kan sholatnya sholat apa? Ya ada. Sholat ya ada itu oleh senajan to asar, mergo ana sebab. Ya, jadi sholat bar asar kan gak oleh, ya, kecuali ana sebab. Nah termasuk sebab ya ada. Iku mau Mu'ad makmum Kanjeng Nabi, badan iku pulang asar padahal sholatnya sholat asar pulang ngimami napa? Kaume.
Begitu juga maghrib. Lah banyak yang sholat makmum muat itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal, ning gone alas lah dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah muat iku macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene muat ku ana tiyang sing mufarokoh, diada tinggal muat ijek salat dibalap dhewe. Dadi misale kono maca surat Baqarah diselip di Baqarah dilawan kulhu ngoten nggih pokoke. Lha wonten iki tenan nggih, Baqarah dilawan napa? Kulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Mu'ad ini, sahabat Mu'ad ini pede sekali. Sampai beliau ngendikan, apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu? Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai. Itu munafik. Ya, orang Arab kalau ngukumi kan gak basa-basi, munafik. Ape wong Jawa, nara cocok mau muni gendo, kurang ajar, wong ora jelas. Mulane aja kaget wong Wahabi. Orang Arab tuh memang gak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya ra cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan gak. Misalnya ra cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong kok ora cocok rondok sedengan ora jelas. Terus misalnya ra cocok meneh ya wong nganggur. Pokoknya ora ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik jari Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki oleh Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, kowe ku tukang fitnah, kowe ku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama tapi dadekne wong mlayu saka agama. Yaiku mergo nak salat kesuwen. Kowe nak salat iki maca sabihisma aja kesuwen. Kena kesuwen wong ora seneng salat. Ya itu akhirnya kiai-kiai kata sing salat cepet. Nah, iku ya ana dalile dadi salat cepet iku. Paham ya? Dadi salat cepet itu hadise sahih. Dadi mulane ono ki salat kok kesuwen. Lah nek salate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine salat cepet nak bariku? Wiridan. Akhirnya akeh kiai ngalim gak wiridan. Bariku sesuk ana sing niru ora ngalim, ora usah wiridan. Nah sembuh iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ana ceritane, kabeh ana asal usul. Iki aja niru aku, goblok nek niru. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan dah. Dadi sokoke. Lha niku hadis sahih, inna minkum munafirin. Akhirnya Mu'ad itu sampai berharap aku nganti kepengen Islam saat ini. Sedurunge ra Islam maksudnya. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan mok njuk pangestune kula pengen buka toko. Waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumene mok takok njuk donga perkara buka napa? Toko ben laris. Nek ra laris nyalahno jare dongane ra mati. Nek laris jare perkara dekne telaten buka. Aduh seloro kabeh dadi ulama. Mare kula jak istisqa ora pati gelem. Ngono niku misale udan jare musim. Nara udan jari kiai ini ramandi, bareng udan jari wes musim, mergo Desember. Lalu kiai-kiai teng daerah kula sepinter, kerja istisqa warung musim udan, do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki musim to urung dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi kiai sing ahli falak iki ampun sakniki iki dereng musim, demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang sedake. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tembak, dikritik tok atau diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho Nabi beda, Kang Nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika Nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat njuk udan malaikat bagian udan terus bungong kabeh langsung udan saat itu juga. Semani sapa? Nah, malaikat itu karena Nabi ngutus udan terus sampai seminggu ora ana instruksi stop.
Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saya ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Mulane Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau donga. Tapi Nabi mandi nggak rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah kita kan akhir-akhir ramandi ya. Satu ilmiah sidik wae. Iki rong musim yo enteni sabar. Wis ngono jujur wae. Allah kagungan adat ana musim Shawwal, Rabi', Kharif. Musim piro sekawan iki ana falak ya. Iya sekawan iki. Kharif kula ora Arabe Kharif, Rabi', Syita, Shawwal. Rabi ku cara kene apa? Ora rendeng ya ora ketiga apa kan? Semi. Ora Eropa kan ora mareng ya, mareng. Rabi' labo. Syita musim hujan, Shawwal musim ketiga. Difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh sama delok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, tergini sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'ahudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngatos lagi lho nggih, Pak. Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu, wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta ora? Sampeyan tau mikir ngono to? Wong ora tau dawuh ahli fikih. Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin iku menek. Saiki menek ngos-ngosan tok tetep ae padha wae wong ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara, speakere gak kok menara, wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus gak kok dhuwur, Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuke dituthuk. Saiki gampang, Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuke ning isor dituthuk nganggo mic. Wes. Nah, mulane iku al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Merkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane sing ngaten iki al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku iso rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning iso. Mula riyen ndelok film-film Fathu Mekah riyen Bilal sak akeh tenan. Pertama adzan teng Mekah niku ora ana menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah. Klambine dicuwoplok menek terus adzan. Bukannya tenan tentara-tentara teng kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi ijek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irengin munggahi Ka'bah. Dadi dek nembe Islam tapi uteke ijek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Utek elek. Wis Islam padahal iku Kang. Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya. Cek sombong apa cek. Menganyaran napa? Ajaran Islam. Paham ya, dadi kula suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa.
Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Nggih kula baleni dialeke umume wong. Dialeke umume wong misalnya ngaten contoh yang paling gampang nggih. Wong lu nak kawin, terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan itu dikeloni, dijimak lah kamane di hubungan intim. Misalnya malam saat ini malam apa? Senin nggih. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Rumahnya guys, Zaid malam Senin masih menggauli apa? Istrinya. Dijimak hubungan intim. Lalah esok itu pekerangan, esok itu tukaran ekstrim terus pegatan. Ya, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah. Itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid, berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci, berarti minimal dia ngalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui iddahnya selesai. Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jimae ora dadi, buktine berkali-kali haid. Paham ya maksud? Paham ya? Minimal kowe paham, misalnya raro artine Quran jelimet minimal kowe paham duduk perkarane iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami pertama. Nah tapi nek ora paham blas kan yo sakake Quran terus nerangno jebule. Ora paham. Paham yo. Mun ulama lah ya termasuk sifatnya Quran kan wa kitabim mubin. Lah yo Quran sing memberi penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate ya ora mesti paham. Lane wa kita pimpin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terjadi jelas? Tidak kan, tapi Quran tetap berstatus memberi penjelasan. Lalu kalau ulama jeng ben ketemu pangeran mau kepengen ibadah ngeten iki. Kalau tahajud ya ora yakin ditampa selain arang-arang. Kalau mau kepinginnya ketemu pangeran, nak Allah nyifati kitab mubin menjelaskan, ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah kepengen dua amal menjelaskan. Itu tadi kalau baleni malih. Kalau anda tidak paham detail sebagaimana fahamnya ulama, minimal kue roh logika yang dibangun Al-Quran, hujah. Ya aku mau malam itu jadi jima, esok tukaran, atau 2 hari lagi tukaran, jenenge wong urip, tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi ternyata berkali-kali haid sampai 3 kali, berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci berarti iddahnya selesai. Nah sampai nak anak mani ini jadi Gus, berarti iddahnya nunggu kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih, berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua. Lah kita paham, logika sosialnya paham. Tujuan iddah adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andai kan tidak ada iddah, malam Senin dijima ambek Zaid, esok Siti dipegat, malam Selasa dirabi bakar, dijima meneh, esoknya pegatan meneh, malam ke-3 rabi meneh. Terus susu-susu ada anak-anaknya sopo jajal. Mungkin anaknya yang pertama ya rawan radati, anak kedua yang ketiga kan gak jelas. Terus kita takut, kok DNA aku suwe kesuwen aku mau ngentesi DNA apa? Aku mau bingung, ben jelas baru atur rohim ada iddah. Ya ada nopo? Lah itu maksudnya Quran. Jadi mulane kula nate roh berita ya, orang medis Israel. Itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok apiin koyo ngono Islam. Wong Israel padahal yang Yahudi. Dia tuh kagum sama aturan apa? Iddah.
Terus kalau terang nggih geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel, teng Hebron. Kalau Nabi Syuaib rata-rata tiyang yakin saniki teng Yordan. Nah Nabi Hud saniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf nih. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran id anzara qaumahu bil Ahqaf. Paham ya? Teng pundi? Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mun niku rungokno. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk. Niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy. Niku seneng lunga. Niku rungokno tenan nggih. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Tiru ngono tenan. Dados kaum Mekah, tiang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiang-tiang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa? Maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namine Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rungono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa? Yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rungono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Pokoke kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru, afalam napa yasir. Niki rumono tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kata nopo jenenge gerobake Fir'aun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Fir'aun sakbalane tenggelam teng Laut nopo Merah. Jadi baru kayak tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata yang terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi niku gadah tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi tukang luyur adoh. Ya tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Darani kusoi mergo seneng napa keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamuk. Santri kok amben napa? Keluyuran. Nanti kita agak kesempatan keluyuran, paham ya? Mau nanti duit ya keluyuran, ben iso iktibar. Tapi ojo katut, to Kalimantan, paham ya? Soalnya keluyuran ngono ae, ora katut. Jadi keluyuran ngono. Dadi awalam yasiru itu penting. Afalam yasiru nggih napa? Kula niku sederenge nate teng Mekah, kula riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula niku maca kitab sing nerangno geografis. Ini sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini pancen keluyuran itu penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiannya, yo baru kayak wong keluyuran. Cara ora wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kayak wong keluyur. Abu Thalib itu senengane keluyuran, itu pamane Nabi.
Senengane teng Syam. Saniki nggih gamolongane Palestina, Jordan niku Syam riyen dari napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, ono semua coba bakhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Teng mriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Pokoknya ulama dhisik senengane kila, angger gak kila iku perkarane ora ono akte. Mulane kula nate debat mbek tiyang Wahabi, saniki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Sani kan saged toh ngangge hisab sani kan saged banget ora timo saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal 12 itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak wis ra mikir wis badhe mulutan ora tau mikir. Nah kula jawabane gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Pak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rola. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham ya maksudnya? Dari rumah samu ning berjanji apa ana kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyoal iki. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Sapar mulut. Pantes lah dielokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Dar haji wada Nabi namung sugeng 66 hari, berarti besar Suro Sapar mulut. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan, melok suwi kan rolas kalong telu kan melok 9. Ning kelahirane melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Anak mungkasir gak dihitung, berarti ngarep gak dihitung, guri gak dihitung, berarti kena muswida. Mustafa mau mikir mesti bangsa matematika mesti mau mikir. Londa saiki misalnya saat ini kan jam 09. Engkau nak jam 12 itu pirang jam kas mas? 4 atau 3? Udah mikir deh betul. Oh aku seru, angger wong khusyuk mau mikir, aku seru kelakuane iku. Mulane aku mbek wong zuhud itu rapati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kenek. Kelakuane wong zuhud ngono iki. Saiki 09 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 09 bare jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurung cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti dene. Kalau ngitungnya dene mesti 9, 10, 11 serah. Aku wis serah. Kelakuane wong kene iki serah. Mau pertama muni papat dene. Wah, aku serah kelakuane. Ayo kudu tobat kan. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama itu sausé Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Nah mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau suwida. Paham sih? Kena ngitung ngaji jam 09 sampai jam 12 kode bojone mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09, 11, 10, 11. Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa dia awal qamaran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina.
Lha saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran, asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun Samsiyah, qamar dadi taun Qamariyah. Asy-syamsu wal qamaru. Lan kula nu nangis tenan. Suwitok ruyah wae hadise Nabi ruyah, suwitok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah mangsamu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Mereka kerja debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Sekadis. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ruyah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng berjanji niku diterangno wakila ka ana nas sorry. Kalau enggak ada nas sorry kemungkinan itu banyak sekali. Ya saiki tak takoki misale Kanjeng Nabi mara Madinah iku tanggal saiki dadi telus Masehi. Lahirnya Nabi 600 iron, 500 sih, 507 pinter. Sing tanggalan Masehi ini, gak tau mikir tuh mas ya, 610an gitu. Nopo bik saya 610, bik saya gak terus. Bik saya 610, berarti nak bik saya 610, hijrahnya 600 ditambahi 13 lah misalnya. Gitu gitu. Nabi jadi Nabi di Mekah kan 13 tahun, berarti 623. Rata mikir tau mas ya, rata mikir. Wah, wong zuhud wis ngene iki dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ tuh ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, nggak nyiupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Dadi Abu Hurairah tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidzaron lil alamatil khafiyah sing tengene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqala madunnahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini sinten, niki anak kula. Bakhira bantah terus. Semua alamat Nabi itu ada kecuali satu, ini anaknya jenengan. Lalu takok malih. Niki sinten? Ya niki anak kula. Sesu mangkel sinten Bakhira, kok anaknya jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira, perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anaknya sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapaknya kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya diwambung. Barokah yang ngluyur. Terus Ibu Bukhari disaran ponakamu gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna tengene tarik-tarik sampai kita keselipung Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah jenis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius tengene Arika Ilya tengene sakniki dari Israel Arika Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapat ngluyur. Ning omah wae tambah ra tau metu tambah keramat. Sing sowan wae terus duwe akeh. Seneng wis bar terus ceritane. Ya ora apa-apa iku hae paham ya. Kayak gedeng ya hasud. Kowe setuju bento paham. Ya wis iku. Qur'ane koke awalam yasiru
Afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Wae wong saleh kudu ono mlaku-mlaku ben fayang duru nak gak yasiru ya ora iso fayang duru. Lo kam mlaku ben ono nadzure, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman, tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula pun cerita, Imam Syafi'i tau pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi'ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmu dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning daleme, juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene ambek ditangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir lho iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo? Kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari udah dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir? Kok mau bayar musakmono? Regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kue nak iso ora sekedar banyu, tapi banyu anget go adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya reso diobong tas itu jepuli berkitab itu bener entak dua Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda lalu jadi ulama di seusina nganti ngono kuwutu nepol dia tau darah uang kuape sampai apa ngobong kitabnya mereka gak sesuai kriteria. Saya itu ulama Imam Syafi'i itu saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mana kalau jadi cita-cita, cek kepengen keluyuran. Gara-gara gini. Kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah. Seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang. Kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad. Jadwalnya ada Habib Al-Adri rawuh teng Sidogiri. Lalu kalau pas sedikit. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu marhafid ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolati samun tek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Orang ono tolati samsu, orang ono gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas. Dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas di bor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah di bor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarubul, anak pas. Madepe ning ndi aja. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Itu kan ya barokah ngluyur. Nek ora tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya. Tahu lah kalau bulan apa ya, berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret til kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti ping pindho. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah. Ya, paling kisarannya jam 4. Ya 4.13 atau 4 berapa? 17 nih. Ya, pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan sampai Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketoke ora terpelajar. Pokoke nek tak hafal lagi padha-padha mirip bener ya ora untuk mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong ngluyur.
Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak nguyur. Mergo kabeh donya iku sedo itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nah mepet ngalor ku sing kidul rapati panas, nah mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim syita, musim shawaif, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku baru kaya wong luyur. Dadi riyen ku ora ana falak, tapi baru kaya wong luyur ku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata donya ku apa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Lane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah, maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana syita, ana sawa. Dadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Jadi lunga itu ya mulai. Paham mesti ya anak lunga itu mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ra nampa. Jadi vendro. Paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong dagang terus go duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit, iku sekunane iku. Aja kok teko terus dhuwit entek. Lah iku perkara. Jadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno atamahum minju. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum min. Saiki ilmu ngene iki sedon. Wangsane Quran tradisional. Pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran jadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sida jimat. Kono awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya terus mati, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bet secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 200, 2 juta setengah atau besar 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash. Tiap pasar kewan sanggep bae badhe pinten? 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%, itu 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta. Lah iya barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tok kita duwe 1 juta. Nah nganggo bek halal iso badhe per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae.
Iku kena cek 40 kebodhon 2,50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat B yang halan yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayang no rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Madinah. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Madinah iku guncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu ndekne dagangan unta iku mok badhe cara duit Indonesia mok 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badhe mok 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki, "Lha jenengan tetep sugih. Kowe ro sing tak dagangno 500 unta." Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya sementing cash dekne mor siko duit juga wong. Biasane tak kobal wong minami. Dadi kayak kudu ro. Lah ulama mikir mulane apa wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine ba iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis, sing nyatet terus ngono tok." Ngomong ngono nang ngalor ngidul. Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek wis mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi ning mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih kalau maksud? Cuman ngancam kayak boy riba dosa gede. Iya macam dosa gede. Delok ning kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup. Islam tutup. Mergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir. Innamal bai'u mislu riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek bathi selisih. Bek kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek bathi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u muslim bedane apa bek riba. Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefoto ngamben go maksiat ae. Lha iki sing kowe ra kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Misalnya ke bantah pulau, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lo nak kemungkinan dibodoni, wong riba dibodoni kena. Wes utangi riba, wongnya melayu, ayo biar jajan. Wes 1 juta buat utang, no janji 3.000 gak jebule wongnya. Lah nak soal potensi dibodoni, bodoh ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoknya dagang paling barokah sing halal, sing napa? Cash. Lah iso bayang no mau misalnya kemungkinan cash kebodhon sithik ya misalnya mau nggih 2 juta wedhus poel tiap wedhus kowe mek bayar 200 itu kan mudah sekali sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti suwi payune to nggih tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet lah tapi nak tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 ya. 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah 100 berarti 50 kan? Nah berarti kan 50 2 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50 ya. 100 juta ya? Cak akeh lho. Wah, kakean kan ngitungnya kok terus
tiap 2 juta itu badhe 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Iku piro, Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan teng mriki per piro? Per 5 hari gitu. 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Swida. Wes kebodhon 50% wis ta, Pak. Kebodhon macam-macam wis, kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis rasa ngomong ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau swida ya per bulan ya. Kebodhon 50% iki pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halan. Lho kan ra sumelang barang digowo urung bayar, semua transaksi tes. Oh gagal kan, mulai ra ngarat gisir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. 3 ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Wis kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badhe pinten, Bu? 12 juta nggih. Yo langit mek bumi kan 300 suwita kok banding. Kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe